Halo, saya Nining Meiresa. Di sini saya ingin sedikit berbagi pengetahuan mengenai materi anggaran. Langsung disimak ya. Pada konsep penganggaran ini, kita harus tahu apa itu anggaran dan apa tujuan dari anggaran itu sendiri. Jadi, anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam suatu uang untuk jangka waktu tertentu. Kemudian, tujuan dari penganggaran adalah memprediksi tingkat aktivitas operasi dan keuangan perusahaan di masa mendatang. Pada suatu anggaran ada pula yang namanya anggaran penjualan. Lalu, apa itu anggaran penjualan? Anggaran penjualan adalah metode dalam menyajikan informasi tentang perkiraan jumlah barang jadi yang akan dijual oleh perusahaan dan harga jual yang ditetapkan diharapkan diperoleh untuk periode anggaran mendatang. Kemudian, hal apa saja yang mempengaruhi saat penyusunan anggaran penjualan? Yang pertama, data penjualan sebelumnya atau kuantitas dan harga jual. Yang kedua, target penjualan yang akan direalisasikan atau kuantitas. Dan seterusnya itu hingga faktor-faktor lain yang mendukung dalam manajemen untuk mengambil keputusan mengenai anggaran suatu penjualan. Lalu, mengapa diperlukannya anggaran penjualan? Anggaran penjualan sangat dibutuhkan bagi perusahaan sebagai dasar dalam menetapkan jumlah barang yang akan dijual, yang tentunya berpengaruh langsung bagi pendapatan usaha perusahaan. Pada penyusunan anggaran penjualan, berikut ada contoh kasus yang akan kita bahas. Yang pertama itu menggunakan metode rata-rata bergerak. Bisa kalian lihat pada PT Iza Sentosa itu ada data penjualan 3 bulan terakhir dan diminta untuk menentukan penjualan bulan April. Bisa kalian lihat pada tabel penjualan di bulan Januari, Februari, dan Maret. Di sini kan untuk menentukan penjualan bulan April. Maka cara penyelesaiannya yaitu menghitung penjualan pada bulan Januari, Februari, dan Maret, ditambah hasil keseluruhannya itu dibagi dengan 3, maka diperolehlah 2.250 untuk penjualan pada bulan April. Yang kedua yaitu menggunakan metode analisis industri. Untuk soal bisa kalian lihat sendiri, dan di sini diminta untuk membuat anggaran penjualan PT Iza Sentosa pada tahun 2011. Adapun langkahnya, yang pertama itu langkah menentukan pangsa pasar, kemudian menentukan penjualan industri untuk tahun 2011. Di situ kita masukkan nilai penjualan industri pada tahun 2011 senilai 100.000 dikali dengan perkiraan kenaikan yang sebesar 25%. Maka bisa dihitung itu hasilnya 125.000. Itu salah tulis ya? Iya, hasilnya 125.000. Kemudian menghitung kenaikan pangsa pasar tahun 2011 yang nilainya 30%. Dan yang terakhir menentukan anggaran penjualan tahun 2011. Untuk menentukan penjualan PT Iza Sentosa pada tahun 2011 itu bisa kalian lihat rumusnya, penjualan industri 2011 dikali dengan pangsa pasar 2011, di mana penjualan industri ini tadi yang sudah kita hitung hasilnya 125.000 itu dikalikan dengan 30%, maka hasilnya 37.500 unit. Selain anggaran penjualan, ada pula yang namanya anggaran produksi. Mari kita simak pengertian dan manfaatnya. Jadi, anggaran produksi adalah surat perencanaan secara terperinci mengenai jumlah unit produk yang akan diproduksi selama periode yang akan mendatang, yang di dalamnya mencakup rencana mengenai jenis, jumlah, dan waktu produksi yang akan dilakukan.
Manfaat dari anggaran produksi yaitu menunjang kegiatan penjualan, menjaga tingkat persediaan barang jadi dan sewaktu-waktu diminta oleh konsumen, dan mengendalikan kegiatan produksi agar dapat menciptakan harga pokok produksi yang serendah-rendahnya. Adapun contoh kasus yang akan kita bahas pada anggaran produksi ini yaitu stabilitas tingkat produksi. Stabilitas tingkat produksi adalah perkembangan yang stabil dari jumlah yang diproduksi di waktu yang akan mendatang, sehingga ketika terjadi fluktuasi penjualan, jumlah unit yang diproduksi akan tetap sama. Pada kasus perencanaan penjualan di PT Matojo Tbk, bisa kalian lihat itu nilainya ya, dan diminta untuk mencari anggaran produksinya. Langsung saja ke tabelnya. Jadi ini kita langsung saja menghitung triwulan kedua, itu rumusnya penjualan ditambah persediaan akhir. Maka itu hasilnya 135.000. Nah, untuk persediaan awal itu 40.000. Jadi untuk produksi triwulan 2 itu kebutuhan dikurang persediaan awal, maka 95.000 ya, sama saja. Untuk triwulan ketiga dan keempat sama saja cara mencarinya. Langsung ke total penjualan, yaitu semua triwulan ditambahi, maka hasilnya 400.000. Untuk persediaan awal tadi 40.000 ya. Total kebutuhan itu ditambah semua jadi 440.000. Untuk produksi triwulan 1 sampai triwulan 4 itu 380.000. Jadi anggaran yang diproduksi itu totalnya 380.000. Ya, terima kasih semuanya udah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Terima kasih. Dadah.